Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia. Di sini saya akan membahas tentang peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas Asy-Syafah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang panjang selama 5 abad. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pilar pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode. Masa Abbasiyah I, semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 sampai 232 Hijriah hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Masa Abbasiyah II, muncul Khalifah Al-Mutawakkil mulai tahun 232 sampai 334 Hijriah hingga berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Masa Abbasiyah III, berdirinya Daulah Buwayyah tahun 334 sampai 447 Hijriah hingga masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Masa Abbasiyah IV, masuknya orang-orang Saljuk tahun 447 sampai 656 Hijriah hingga jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Selanjutnya, masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada masa Abbasiyah, peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Yang kedua, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi masa Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mum tahun 813 sampai 833 Masehi. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam bidang kehidupan seperti bidang agama. Yang pertama fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Untuk bidang umum seperti filsafat, sastra, matematika, farmasi, sejarah, geografi, ilmu kedokteran, dan yang terakhir ilmu astronomi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, profesionalisasi angkatan bersenjata, dan yang terakhir, keuangan negara sangat sulit. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.